Oke, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya, Multiteknik Elektro Serang, Banten. Saya sekarang kedatangan sebuah TV ya, TV Sharp Alexander. TV Sharp Alexander yang katanya sih kerusakannya mati, cuman powernya aja katanya. Lampu LED-nya aja yang hidup, atau lampu powernya saja yang hidup. Nah, dalam arti itu menurut saya itu bahasa dari mati protek ya. Itu sebetulnya mati protek. Karena bukan dong ya, bukan mati protek, gagal start. Itu soalnya katanya sih setiap dinyalakan nyala hidup terang lampu powernya, dan setelah itu langsung 1 detik langsung mati meredup. Nah, berarti kan gagal start ya gitu. Dan sekarang kita akan melanjutkan dan melihat apakah benar itu gagal protek ataupun gagal start ya, bukan gagal protek tetapi gagal start gitu. Oke, kita akan melanjutkan perbaikan. Mudah-mudahan tidak sesulit yang saya bayangkan, karena ini katanya sudah dibawa ke tempat servis lain, tetapi ya karena mungkin lama ya, pengerjaannya lama, dan akhirnya sudah 1 bulan lebih tidak jadi. Dan akhirnya diambil lagi TV-nya, selanjutnya dibawa ke sini. Dibawalah TV ini ke Teknik Elektro Serang, Banten. Ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan. Kita akan mencoba dulu bagaimana, apakah betul itu gagal start. Oke, kita coba dulu ya. Sebentar, saya akan memfokuskan kameranya. Kameranya saya fokuskan dulu. Kita colok ya. Kita coba hidupkan ke stop kontak ya. Hidupkan, apakah lampu LED ini menyala apa tidak. Kita hidupkan dulu. Nah, sudah hidup ya, dan tidak jadi start ya. Sekali lagi, perhatikan lampu LED-nya ya. Perhatikan lampu LED itu, lampu powernya, perhatikan dia mati. Dan sekarang kita colokkan ke stop kontak ya, listrik. Dia sempat start tetapi langsung balik lagi, berarti yang artinya gagal start ya, gagal start. Jadi sempat hidup sebelum playback, sebelum si layar hidup, dia langsung mati lagi. Bukan mati ya, standby. Kita colokkan ya. Perhatikan yang sebelah sini. Kita colokkan lagi. Perhatikan ya. Perhatikan. Nah, dan begitu seterusnya. Ya. Begitu saja seterusnya. Kita coba pencet tekan ini. Biasanya dengan cara ini dia mau, tapi memang benar ya, tidak ada respon sama sekali. Tidak ada respon sama sekali. Oke lah, kita
Dan ini penampakannya ya. Ini penampakannya. Tuh, jadi terlihat ini. Ini terlihatnya playbacknya baru ya. Playbacknya baru. Dan apalagi? Sudah tidak ada lagi playback, hanya playback saja yang baru. Tapi kalau kenapa mati standby gitu ya. Itu oke lah, kita lanjut lagi eksekusinya. Ya, sebelumnya untuk yang belum subscribe ya, untuk semuanya yang lagi simak, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu supaya lebih maju ya, tutorial saya supaya lebih maju lagi dan supaya lebih meningkat ya, supaya lebih bersemangat lagi untuk memberikan tutorial yang lainnya gitu. Oke, kita lanjut. Jangan lupa share and like ya, di share lagi untuk ke semua teman-teman. Kita lanjut untuk perbaikan sebentar. Kita lapisi dulu ya. Ya, terlihat ya, ini terlihat baru ya. Memang masih baru sih ini, masih baru, tapi kita belum tahu bagian bawahnya. Kita lihat dulu bagian bawah. Banyak sekali ya. Oke. Bagian bawah juga solderannya kan terlihat masih baru juga. Kayaknya belum lama diservis. Ataupun ya bukan belum lama diservis ya. Ini kan tarikan dari tempat lain. Itu tarikan dari tempat lain yang katanya yang nggak tahu kenapa pengerjaannya cukup lama ya. Akhirnya ya mungkin yang punya ingin cepat-cepat menonton TV, jadi akhirnya dibawalah cari info di mana tempatnya servis yang ya lebih cepat gitu kan katanya. Akhirnya dibawa ke sini, nggak tahu dari siapa infonya, nggak tahu dari siapa, dibawa ke sini ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk perbaikannya. Sekarang kita lanjutkan untuk pengukuran tegangan dulu ya. Jadi untuk TV, untuk perbaikan TV, alangkah baiknya kita mengukur tegangan karena penyakitnya sudah kelihatan, sudah terlihat ya. Mati tidak bisa start ataupun gagal start itu terlihat lah. Tapi kita nggak tahu mana yang harus diperbaiki, mana yang masih bagus gitu. Oke. Kita ukur pakai tester ya. Bentar. Terlihat tidak? Oke. Terlihat ya. Dan probe ini yang negatif ataupun yang hitam ke ground. Dan yang merah kita cari tegangan yang tidak ada ya, ataupun tegangan yang drop, pasti ada yang bermasalah. Oke, kita colokannya ke listrik dan kita cari penyakit yang mana nanti ketahuan. Yang penting intinya pada intinya untuk perbaikan TV itu kita harus mengukur tegangan. Jadi tegangan mana yang tidak stabil ataupun tegangan mana yang drop itu yang bermasalah. Langsung kita melakukan pengeksekusikan target ya. Oke, kita lanjutkan nih. Kita colokkan ya ke listrik.
lampu power sudah hidup ya, dan sudah standby. Sekarang kita mengukur tegangan mana yang tidak stabil. Jadi untuk mempercepat pekerjaan, untuk perbaikan TV hanya harus mengetahui tegangan-tegangan, letak-letak tegangan mana, kita kan harus mengetahui. Jadi tidak sembarang mengganti komponen. Yang penting kita yang tahu tegangannya. Yang harus dicek itu yang pertama kita B plusnya dulu. B plus 124 volt, yang artinya untuk TV 21 in merek Sharp ya, slim, yang artinya itu bagus, normal 124 volt normal, tapi dia belum bisa start ya. Nah, tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya lampu powernya saja. B plus normal, dirasa normal dan oke. Dan sekarang kita menuju ke tegangan gambar ataupun tegangan video. Tegangan video itu ada di sini, yang harusnya di sini ada 180 ataupun 160 ya. Kita ukur apakah ada 160, lihat probe ini apakah ada tegangan RGB. Nah, tegangan RGB dia 0 volt ya. 180 nya tegangan 180 dia 0 volt, yang artinya dia drop. Dan tegangan mana lagi yang tidak ada? Yang ini tegangan untuk vertikal. Tegangan vertikal juga sama, tidak ada. Yang seharusnya tegangan vertikal itu 24 volt, tetapi ini tidak ada. Tegangan 5 voltnya kita cari. Tegangan 5 volt, sebentar. Tegangan 5 volt ada 4,9 volt, yang artinya itu bagus, mendekati 5 volt. Bagus untuk tegangan 5 voltnya. Tetapi untuk tegangan yang bermasalah itu tegangan dari vertikal dan tegangan 180 volt ya. Jadi B plusnya dia ada, B plusnya 124 volt. Untuk tegangan 180 nya enggak ada. Sudah terlihat ya. Sekarang kita coba untuk mematikan lagi colokannya ya. Sambil kita tes di sini yang tegangan 180 volt ya. Sebentar, nggak kelihatan kayaknya. Seharusnya di sini kayaknya. Nah, terlihat di sini ya. Nah, terlihat jelas ya. Perhatikan jarum ini dan perhatikan apakah ada tegangan naik dan turun lagi. Sebentar. Perhatikan tegangan di sini. Perhatikan juga probe saya di 180 volt. Di sini harus ada, walaupun ada sebentar, tetapi harus ada. Dilihat. Oh, sama sekali tidak ada ya. Sama sekali tidak ada, atau yang artinya ini tapi B plus dia ada. Sebentar, ini malah ke AC, ini harusnya ke DC. Kita coba lagi. Tadi kepencet ya, jadi ke AC, harusnya ke DC, skala DC. Kita coba dan perhatikan di sini. Ya, tidak ada. Yang artinya playback tidak bekerja. Playback tidak bekerja ya.
entah playback tidak bekerja, entah apa yang tidak bekerja, entah dari driver horizontal yang tidak bekerja, ya. Oke, kita coba lagi cek dari sini. Tegangan AC tidak ada, yang adanya 13 volt, ya, ada 13 volt. B plusnya dia ada, 124 volt. Ada 124 volt. Oke, kita lanjut lagi ke driver ya. Yang biasanya kalau 124 volt ada B+, tetapi ini tidak ada. Ya, tidak main, ataupun tegangan vertikal ini kan menuju ke playback, dari playback menuju ke vertikal ya. Jadi tegangan vertikal mengambil dari tegangan playback, ngambilnya dari playback. Dan tegangan 180 juga sama, ngambilnya dari playback. Yang artinya playback harus normal dulu. Tetapi ini playback normal ya menurut saya. Karena 124-nya, 124 voltnya dia ada. 124 voltnya. Tetapi kemungkinan dia dari drivernya ya, horizontal driver ini ya, yang tidak berfungsi ataupun belum bekerja. Horizontalnya belum bekerja. Oke, sekarang kita mengganti, karena horizontal belum bekerja, karena di sini belum ada tegangan ya. Kita coba mengganti IC drivernya ataupun transistor drivernya yang dari sini. Transistor driver yang tipenya biasanya 235 berapa ya? Sebentar kita lihat dulu ya. Ini IC driver ini di sini. Karena dia horizontal belum bekerja, ya kan? Horizontal belum bekerja, sudah pasti playback tidak bekerja, ya. Kalau playback rusak, sudah pasti powernya, lampu power dia tidak hidup. Kalau playback rusak ataupun konslet, sudah pasti power tidak hidup. Ini power hidup, tapi playback tidak bekerja, ya. Berarti dia dari sini pendukungnya, ya. Kita coba biasanya langsung dari sini. Biasanya IC driver ini yang bermasalah karena tidak ada sinyal untuk mendrive transistor horizontal. Tidak ada sinyal untuk mendrive transistor horizontal. Oke, kita lanjut mencoba pelepasan pelepasan transistornya ya. Kurang fokus. Oke, ini IC-nya ataupun transistornya tipenya 2383 ya. Tipenya 2383, transistor 2383. Coba kita ganti menggunakan menggunakan 2235 ya. Kita mengganti menggunakan 2235 dengan persamaannya ya. Persamaannya 2235 bisa untuk dipasang di sini. Oke, kita coba menggantinya.
Oke, transistor sudah terpasang ya. Transistor sudah terpasang. Transistor 2283 2235 sudah saya pasang. Dan ini penampakannya ya. Yang barusan saya pasang ini transistor untuk driver horizontal, karena horizontal belum bekerja, yang akhirnya playback belum tidak bisa menyembur ataupun tidak bisa bekerja, belum aktif ya playback ya. Kita coba lagi dengan mengganti transistor saja ya, coba aja dulu, mudah-mudahan celing. Perhatikan lampu powernya. Kita colok ke listrik. Nah ya, lampu power sudah start dan tidak kembali lagi ke standby ya, tidak meredup. Kita coba lihat hasilnya, apakah layar sudah ada tampilan. Nah ya, hasilnya jos, layar sudah tampil ya. Jadi kerusakan hanya di IC, hanya di transistor drivernya saja kerusakan. Oke, sampai di sini saja. Semoga tutorial ini bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan buat Anda semuanya ya yang menonton di sini. Jangan lupa like and subscribe dan share ke teman-teman yang lainnya supaya teman-teman yang lainnya juga mengetahui apa yang Anda ketahui ya. Berbagi pengalaman itu indah. Oke, salam dari saya, Multi Teknik Elektro, Serang, Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, cling, jos, nyes.